dekati pohon itu, apa akibatnya? Fatakuna minadh zalimin, kalian nanti akan jadi orang zalim. Dah tegas Allah katakan, tegas. Dan ditunjukkan, jangan dekat pohon itu. Selainnya, pohon surga sikit apa banyak? Banyak sekali. Yang satu itu cuma dilarang. Masya Allah, satu cuma dilarang, tak lulus juga kita. Kan ya? Akhirnya, jangan dekat. Ini sudah jelas perintahnya. Cuman ketika datang iblis merayu, Adam lupa. Fanasi, lupa dia. Kenapa lupa? Kenapa lupa? Tadi iradahnya lemah, walam najid lahu azma. Jadi tekadnya lemah. Akhirnya apa? Terpengaruh oleh syahwat. Ketika syahwat menyeliputi, maka ilmu pun akan tertutupi. Maka berapa banyak orang berilmu, tetapi karena syahwat tinggi, ilmunya tertutupi. Ya, dia tahu solat terlambat tidak boleh. Cuman kalau nanti salat di awal waktu, nanti pergi wirid terlambat. Ini ngerjakan pekerjaan harus selesai cepat. Akhirnya apa? Dikerjakan pekerjaan-pekerjaan itu sampai akhirnya salat di ujung waktu. Gara-gara jadi abdi negara, lupa jadi abdi Allah. Paham? Bukan tidak berilmu, tapi syahwat. Sehingga datang subuhan. Kan lebih baik, ya, lebih baik makan sambil mikir sholat daripada sholat sedang mikir makan. Nah, gimana tuh Ustaz? Kan ada kaidah, ya, mana yang lebih bagus, melambatkan makan atau melambatkan sholat? Katanya sholat sambil mikir makan rusak sholat. Tapi kalau makan sambil mikir sholat bagus. Oleh sebab itu makan dulu baru salat. Dalilnya ada memang. Akhirnya setiap mau waktu salat dia pergi makan. Kebiasaan. Iya, itu masalahnya. Nabi tidak salah, hadisnya tidak salah. Cuman pengamalan dia yang keliru. Kenapa keliru? Karena tidak ikut Nabi pelaksanaannya. Kan iya kan? Nabi makan tak? Makan. Tapi apakah setiap waktu makan masuk, waktu sholat masuk dia makan? Tidak. Tapi kalau pas waktu makan didirikan sholat, maka dia selesaikan makan dulu. Atau sudah terhidang lalu didirikan sholat, maka dia makan dulu. Bukan seperti yang dipahami oleh bapak kita ini. Setiap waktu sholat masuk, makan dulu. Lucu pula memang pas waktu sholat masuk datang laparnya. Setan lagi masuk. Jadi dia punya perutnya dia itu ibarat orang mau sholat habis wudu, angin keluar terus. Sering memang setan mengganggu. Kata Nabi alaihissalam itu datang setan namanya khinzab atau khanzab, itu congkel-congkel tempat-tempat itu. Selesai sholat hilang dia. Selesai sholat hilang. Tapi sebelum sholat macam nak angin nak keluar. Rupanya dia ajan pun tak keluar dia. Allah musta'an. Jadi makanya banyak-banyak isti'adzah dari syaitan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah katakan andainya jin dan manusia dari awal sampai akhir berdiri ala sa'idin wahid, fayas'alu kullu wahidin mas'alatah, lalu masing-masing meminta apa yang mereka inginkan. Semuanya minta apa yang mereka inginkan. Kan banyak yang minta. Tonton minta apa biasanya? Tidak pernah minta rupanya ya. Tidak pernah berdoa sama Allah. Apa yang minta biasanya? Nah, kalau tuan-tuan tidak ngaku, saya buat contoh. Ini ada 4 orang-orang hebat. Sambil
berada di Hijr Ismail. Masih ingat Pak Edi? Nah, tolong ceritakan. 4 orang hebat duduk di Hijr Ismail, nyandar ke dinding Ka'bah, masing-masing memohon kepada Allah. Masih ingat? Nah, apa mohonnya? Apa yang dimintanya? Masih lupa. Memang Indonesia masih lupa. Satu minta jadi khalifah, yang kedua minta jadi gubernur dan menikahi 2 wanita cantik dan cerdas. Salah satunya anak Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga minta ilmunya diwarisi jadi ulama. Yang keempat minta dosanya diampuni. Kalau sempat sebanyak 2 miliar ini berdiri, semua minta jadi khalifah, kira-kira mungkin tak? Pak Edi, masa tidak mungkin? Allah bilang mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya Pak Edi, Allah bilang saya kasih semua permintaannya. Sudah berapa banyak manusia sejak awal sampai sekarang? Tidak usah dipikir, saya tidak tahu. Tidak tahu kita, sah? Ada yang tahu? Nah, BPS ada yang tahu tidak? Mencatat. Sejak Adam sampai hari ini sudah berapa banyaknya umat manusia? Bilang aja nggak tahu, Pak, saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang hari ini yang ada lebih kurang 2 miliar kan? Sah? Nah, kumpul 2 miliar ini sebesar apa lapangannya itu? Nggak usah dibayangkan. Nggak kerja kita juga. Nah, masing-masing diberi permintaan yang dia minta. Ada yang minta kerajaan, ada yang minta ini dan itu. Semua diberi, sah? Semua diberi. Fa'u'tiya kullu wahidin mas'alatah. Setiap orang diberikan apa yang diinginkan. Dari 2 miliar, nggak usahlah dulu Pak ini, nggak usah 2 miliar minta jadi raja. Dari 2 miliar 2 juta jadi raja. Mungkin tak Allah kabulkan? Hah? Mungkin. Kalau Bapak hitung kemampuan manusia, makhluk bumi, mana ada 2 juta kerajaan di bumi ini, sah? Tapi kalau hitung kemampuan Allah, bisa. Kan Allah janjikan, saya beri semuanya. Mana qasa mimma indi, semua permintaan yang kalian minta itu tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki, kecuali illa kama yudkhalul mikhyatu fil yammi, kecuali seperti memasukkan jarum ke dalam samudra. Tidak dalam gelas, Pak, dalam samudra. Nah, yang terbawa oleh ujung jarum itu, itulah permintaan kita semua. Kalau gitu perlu Allah sama kita. Itu Allah tidak butuh sama kita. Maka sadarlah kita yang butuh sama Allah SWT. Kita yang membutuhkannya. Maka Allah ciptakan kita bukan karena hajat Allah pada kita, tapi dia ciptakan petugas-petugasnya, sah? Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, sah? Bukan Allah tidak bisa, tetapi Allah dengan hikmahnya membuat aturan-aturan. Dia bebas untuk mempekerjakan. Apa pula ketika kiamat pakai sangkakala pula, ada peniup pula, Israfil, sah? Sah? Antum jangan tanya kok pakai itu pula ya Allah. Kalau kita debat gimana? Hah? Memang bumi ini hasil rapat kalian diciptakan? Bukan. Demikian juga aturan-aturan yang dia buat. Jangan dikiaskan dengan aturan yang manusia buat. Manusia buat selalu kacau. Tapi kalau Allah yang buat pasti tersistem dengan baik. Buktinya, tidak usah jauh-jauh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika sistem itu walaupun tidak sempurna, tapi prestasinya luar biasa. Sahih? Bisa tuan-tuan contoh? Bisa tuan-tuan berikan contoh
konkret di depan mata. Ketika aturan Allah dilaksanakan walaupun tidak sempurna, lebih tinggi prestasinya daripada yang tidak melaksanakan aturan Allah. Bisa tonton bikin contoh? Apa ya jadi contoh? Takut tersinggung ya? Hah? Ma'asyarul kiram, saya nak nanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, mana yang lebih makmur, negeri kerajaan daripada negeri demokrasi? Wih, serius? Hah? Nggak akan payah kita cari contoh. Di Asia Tenggara, mana yang paling makmur? Kerajaan. Sahih? Nggak Bu ya? Mana yang lebih makmur, Malaysia daripada Filipina? Bilang Indonesia nanti tersinggung atau? Hah? Sahih? Taib. Mana lebih makmur, Thailand daripada? Enggak, jangan lah. Vietnam. Pokoknya Indonesia jangan disinggung-singgung. Orang Indonesia mau gampang tersinggung. Ya tersinggung belek. Nah, mana yang lebih makmur? Thailand. Tahu Thailand? Kerajaan kan? Kerajaan kan? Ayolah kita pergi besok. Nah. Kan kita bandingkan. Makanya kemakmuran di negeri kerajaan lebih makmur. Di Timur Tengah, negeri-negeri yang paling makmur kerajaan sah dibanding demokrasi. Tengok aja lah, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain sah lebih makmur daripada Mesir, Sudan, Yaman, Lebanon, Irak, Iran, dan seterusnya. Sahih? Salah saya? Bilang aja salah, saya siap salah bang, saya siap salah. Kan kita sedang ngaji nih ya. Tidak mesti saya benar. Iya bang? Benar enggak? Lebih makmur mereka ya? Tidak payah-payah dong bang. Hah? Gaji mereka kecil tapi cukup. Gaji kita besar kurang. Misalnya teman saya tamat S1 jadi asisten dosen, gajinya kecil bang, 4.500. Saya tamat doktor, pulang ke negeri kita, Masya Allah, karena prinsip saya hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada dihujai batu sama orang lain. Akhirnya pulang, Masya Allah, gaji saya tinggi sekali, 1.625.128,26 rupiah. Menyebut angkanya sesak napas, hampir tidak bisa satu napas ya. Bayangkan, itu S3 ya. Dia S1 hanya 4.500. Setelah dia ada S3 hanya berkisar sekitar 10.000. 10.000 nggak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi mana yang lebih makmur? Mana lebih makmur? Yang gajinya dikit tapi cukup daripada gaji besar? Nggak cukup. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di Eropa, negeri yang paling makmur Inggris, kerajaan sah. Terus Prancis, mana ada, Prancisnya bangkrut. Yunani yang memproduk demokrasi itu juga bangkrut. Sah. Apa lagi? Yang kerajaan lebih makmur. Wallahu alam, karena memang di dalam syariat Islam yang tersebut mendapat pengakuan adalah dua sistem, sistem khilafah dan kerajaan. Sahih?
Sedangkan yang lain tidak. Secara syar'i tidak syar'i. Di situ saja sudah Allah buktikan yang diakui olehnya lebih relatif makmur, relatif aman dibanding yang tidak diakui secara syariat. Kalau pelaksanaan, apalagi kalau diterapkan syariat Islam, ada bukti? Ada bukti? Apa contohnya? Arab Saudi masih bertengger di urutan pertama negeri paling aman di dunia. Cuman orang kita karena dia Wahabi, jadi tidak anggap prestasi. Paham tak? Jadi sebagian kaum muslimin karena tersesat jalan menganggap mereka yang tersesat. Masa iya Nabi katakan, saya tinggalkan untuk kalian warisan yang bila kalian pegang kedua warisan itu kalian tak tersesat. Lalu dipeganglah warisan itu oleh mereka menjadi undang-undang dasar negara. Ada undang-undang lebih tinggi? Ada undang-undang lebih tinggi dari undang-undang dasar? Mak, kenapa tak berlalu belajar P4 tuan-tuan balik enggak lulus P4 dulu. Alhamdulillah saya yang 200 jam dapat nilai 100. Alhamdulillah. Nah, iya. Jadi jangan tidak diragukan Pancasila saya. Nah, karena nilai 100. Abang tidak lulus bang? Nilainya? Nah, saya tanya. Apa sih yang tanya tadi? Ada yang lebih tinggi dari undang-undang dasar? Di sebuah negara ada nggak? Oh, berarti pertanyaan nggak paham tadi ya? Iya. Ada yang lebih tinggi dari undang-undang dasar dalam sebuah negara? Nggak ada kan? Sepakat? Nah, mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang dasar negaranya, undang-undang tertinggi. Mungkin tidak sesat? Mungkin tidak sesat? Alhamdulillah. Makanya kalau orang berstingki, walaupun 72 golongan mengatakan mereka golongan sesat, padahal Nabi Muhammad bilang tak akan tersesat, maka saya katakan yang 72 yang sesat, karena Nabi tidak mungkin sesat. Siapa yang pegang keduanya, kalau dijadikan undang-undang dasar, kira-kira dipegang teguh tidak ya? Ya masyayikh, ketika dijadikan undang-undang dasar, mau tidak mereka bergeser daripadanya? Hah? Kita sekarang boleh tidak kita keluar dari undang-undang dasar 45? Ini laporkan nanti. Boleh tidak kita buat undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau keputusan presiden yang bertentangan dengan undang-undang dasar 45? Boleh tidak? Tidak boleh. Siapa yang buat harus digugurkan aturan itu. Itulah makna undang-undang dasar. Kalau tidak undang-undang dasar, tidak itu namanya. Nah, kalau sekarang kalau andainya mereka bikin undang-undang, boleh tidak mereka melanggar undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah? Hah? Boleh tidak? Tidak boleh. Paham tak? Nah, kalau mereka buat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin tersesat? Mungkin tersesat? Tidak. Makanya tidak ragu kita mengatakan orang yang mengatakan mereka aliran sesat adalah orang-orang sesat. Ya mana mungkin sesat Ustaz? Mereka ramai. Alhamdulillah kami sering ramai tersesat jalan. Di Mina tuh ramai-ramai tersesat bang. Iya. Sah, bawa peta kami. Iya. Kadang baca peta tidak pandai. Pakai map Google. Map Google sering antar kita belok kanan jurang kan? Sahih? Belok kanan katanya. Di kanannya jurang. Setelah 100 meter tujuan Anda ada di depan. Rupanya sawah di situ. Jadi amasyil kiram dirahmati Allah.
Jadi kalau undang-undang dasar, maka undang-undang dan aturan di bawahnya mesti mengacu kepada undang-undang dasar. Kalau tidak dianggap pelanggaran dan wajib digugurkan. Kita undang-undang dasar 45, maka semua aturan wajib mengacu pada undang-undang dasar 45. Bila ada bertentangan, wajib digugurkan, wajib dibatalkan. Jelas? Nah, kalau orang menjadikan undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, mungkin tersesat. Mungkin tersesat? Tidak, karena Nabi jamin, Allah jamin, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Jelas? Jelas so? Alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan ini semua bukan karena butuh. Tidak ada kebutuhan Allah. Maka apapun yang dilakukannya, dia di atas aras, bukan butuh aras. Dia ciptakan Jibril untuk menyampaikan wahyu, bukan dia butuh Jibril. Dia ciptakan malaikat-malaikat, tugas malaikat gunung untuk menggerakkan gunung, malaikat hujan, malaikat Israfil meniupkan kekala, malaikat maut, semua Allah dengan mudah, dengan kun, selesai. Kun fayakun. Tapi Allah hikmahnya menghendaki, karena dia memang bebas, sebebas-bebasnya, semutlak-mutlaknya, fa'alun lima yurid. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki. Kemudian yang terakhir dari alinea ini, kata Syekh, la lima'nan da'ahu ila khalqihim atau ila an khanaqahum. Bukan karena ada sebab latar belakang yang mengharuskan dia mencipta. Kalau kita kan ada sebab musababnya kan. Kenapa kita membeli rumah ini? Ada sebabnya yang mendorong kita untuk membelinya. Kalau tidak, Allah tidak ada karena suatu illah, ya, walaupun sebenarnya ini tidak secara mutlak, karena Allah sudah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi bukan karena dipaksa, tidak, tapi karena ada tujuan dari penciptaan itu. Ada tujuan yang harus dilaksanakan untuk penciptaan itu, karena Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau semuanya diciptakan masuk surga tanpa ada tes, tidak manis, Pak. Antum coba main bola, tidak dihalangi oleh pemain lain. Apa namanya yang jaga gawang tuh? Kiper. Ya, dibiarkan dia bola masuk. Indah gak? Gol terindah tanpa halangan, gitu ya? Tidak ada. Indah main. Tidak ada tackle, tidak ada diving, tidak ada penghalang, tidak ada kiper. Tiba-tiba masuk, Masya Allah, tercatat gol terindah sepanjang sejarah. Mana ada? Jadi memang harus ada ujian, hikmah Allah SWT. Kemudian Allah jadikan surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas, dan neraka darakat, bertingkat pula ke bawah. Ini manusia itu suka protes, Pak. Itu masalahnya. Pak Edi sholat sunat jarang katanya. Saya sering sholat sunat, misalkan, kok dia sama surga dengan saya? Betul kan? Sah. Buktinya antum sama-sama bekerja, kok si Fulan gaji lebih tinggi dari saya? Sah. Awak aja kadang tak bergaji, itu disebut orang juga. Makan gaji butuh ada semuanya. Sekali sebulan datangnya, wah tak ada gaji lah. Disebut juga makan gaji buta, karena mereka memang buta, tidak tahu kita tidak bergaji. Maka karena manusia itu suka ngungkit-ngungkit, suka berjidal, suka protes. Lambat turun gaji, demo. Itu masalahnya. Dan Allah sudah kabarkan itu. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala.
Maka saya dengar di antara hikmahnya kenapa nabi-nabi itu banyak mengalami, ada yang mengalami cobaan, ada yang profesinya berbeda. Ada nabi yang jadi penguasa, raja, supaya nanti yang jadi raja tidak protes lagi. Ya Allah, saya lalai beribadah kepadamu, sibuk ngurus rakyat. Lalu panggil Sulaiman, gitu kan? Daud, dipanggil, kamu dulu ngurus rakyat enggak? Oh iya, bahkan setan pun diurusnya. Ya? Burung-burung, hewan-hewan masuk rakyatnya, itu tentaranya. Kamu cuma sebagian kecil jadi wali kotanya, kok jadi misal kan? Akhirnya hujjah qaimah. Ya Allah, saya sakit terus, penyakitan, sehingga saya pun tidak sabar. Akhirnya saya begini-begini. Panggil lagi Nabi Ayub alaihissalam. Yuk, kamu sakit dulu ya. Sakitnya menahun, lama. Jelas, yang jadi menteri keuangan. Saya dihadapkan pada, di depan saya uang terus lewat, gaji saya tidak cukup, anak saya banyak permintaannya, akhirnya saya korup. Misalnya kan, panggil lagi Nabi Yusuf alaihissalam. So, kamu dulu jadi menteri pemerintahan negara, iya. Ada korupsi? Ada korupsi? Enggak. Kamu tergoda enggak? Iya, bahkan hampir tergoda sama wanita cantik, bangsawan, Jelas, saya glamor karena tinggal di lingkungan orang jet set kan, jadi banyak orang cantik-cantik, saya tertarik. Akhirnya jadi affair antara ini dan itu. Panggil juga Nabi Yusuf. Enggak, semuanya sudah disiapkan Allah hujahnya, karena manusia suka berbantah. Jelas ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian kita dengan beribadah kepadanya. Dan Allah tidak ciptakan sesuatu sia-sia, ada gunanya. Kalau ini maksudnya dari perkataan Syekh itu, maka benar. Jadi dia ciptakan bukan karena dipaksa atau latar belakang, tidak, tapi bukan tidak ada tujuan. Nah, bukan tidak ada tujuan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Kapan manusia mengira dibiarkan tanpa ada tujuan? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dulu adalah setetes mani yang dipancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian menjadi segumpal darah, lalu Allah ciptakan dan Allah bentuk. Waja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal untha. Lalu Allah ciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Berarti jenisnya aja beda, berarti ada tujuan yang harus dilaksanakan. Yang perempuan jadi istri dan ibu, yang laki-laki jadi suami dan bapak. Supaya dibilang nanti, waduh, saya laki-laki semua jadi terpaksa buat kelainan seksual kan? Anda sudah Allah ciptakan penyaluran yang sehat. Ada laki-laki, ada perempuan. Makanya dikutuk umat Nabi Lut. Dikutuk umat Nabi Lut karena ada penyaluran yang sehat dan nikmat. Oh enggak, saya ini nak berzina. Kenapa kamu berzina? Karena ada lembaga nikah. Cuma masalah nikah ada PP nomor 10 katanya. Tahu PP nomor 10? Melarang poligami kecuali istri pertama. Auzubillah. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 4. Ada, Bang, bertentangan tak dengan Undang-Undang Dasar 45 nih? Tolong dia apa, Bang, di amandemen ini, dirubah undang-undang ini. Kan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Ini perlu presiden yang berani untuk merubahnya. Siapa kira-kira ya? Coba bisikkan.
sama Pak Prabowo? Ya, mana tahu, masih ada kesempatan kan, umur kita masih belum terlalu tua ini. Sah? Bang. Buatlah Bang. Buat apa namanya rancangan peraturannya. Nanti dia tanda tangan Pak Presiden, itu perubahan terhadap PP nomor 10 tahun berapa? 81 ya Bang. Saya lupa tahunnya Bang. Sejak Pak Ibu Tin dulu yang usulkan itu kabarnya. Ya terkenal tuh dengan aturan ibunya Tin, Ibu Tin ya. Sehingga sejak itu pegawai negeri menderita. Akhirnya sampai-sampai secara aturan selingkuh bebas, tapi nikah siri dipenjarakan atau dicopot jabatan. Kan terbalik itu, nikah siri sah tapi dicopot jabatan gara-gara PP 10. Tapi kalau ngaku selingkuh nggak apa-apa, teruskan jabatannya. Apa aja? Zina halal, nikah haram. Pak Edi nggak kena mengena, dosa risau. Nggak dosa risau kan? Beliau udah lulus. Kan nggak ada minat lagi kan? Masih. Oh masih juga. Nah, kalau ada minat, ayo kita ajukan ya, kita ajukan bersama. Nah, tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ada kalimat wala limaknan da'ahu ila an khalaqahum, bukan maknanya Allah ciptakan tanpa tujuan, tapi tidak ada tekanan alasan yang mewajibkan dia menciptakan. Artinya dia bebas menciptakan makhluknya sesuai dengan yang dia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu. Kayaknya sudah terang ya. Sudah terang di luar, di dalam pun juga sudah terang. Kalau gitu kita undur diri dulu ya. Sampai jumpa kembali insyaallah di bulan depan. Insyaallah masih lupa. Kalau sudah habis sebulan depan insyaallah masih lupa. Enggak, masih hafal ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan waktu kita untuk melanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.